Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Penyakit paru-paru basah itu apa sih bedanya dengan TBC, Pak Ustadz? Terus apa gejalanya dan juga hubungannya apa dengan akhlak? Ya bisa aja TB paru atau TBC ya istilahnya itu bisa aja. Cuma itu bentukannya awalnya memang kering kelihatannya. Tapi nanti kalau tergantung, kalau menurut ilmu kedokteran itu tergantung bakterinya istilahnya, kumannya. Kalau memang itu kumannya memang terlalu agak ganas, biasanya meradang, paru-paru itu meradang atau otot di dekatnya paru itu meradang. Biasanya secara sunatullah tubuh itu akan meredam panas di paru-paru itu dengan cairan. Nah, karena panasnya di paru-paru itu tubuh mengeluarkan cairan. Nah, cairan inilah yang nanti akan menjadikan sesak nafas seseorang yang kemudian dokter menamakan paru-paru basah. Istilahnya seperti itu. Paru-paru basah itu bisa kalau mamanya penelitian beliau itu kurang teliti, bisa aja dikira paru-paru basah biasa. Tapi kalau penelitian beliau itu lebih teliti, lebih jeli, mamanya ada tumor yang agak ganas, ya bisa. Jadi tumor yang panas tersebut, kemudian tubuh di daerah area paru-paru ini tetap secara sunatullah dia akan mengeluarkan cairan. Nah ini tetap dinamakan paru-paru basah. Tetapi penyebabnya tumor mamanya. Tapi kalau mamanya paru-paru basah tidak ada tumor, penyebabnya ya biasa bakteri atau kuman-kuman tertentu yang menyebabkan radang di daerah paru-paru. Saya pernah dengar juga pneumonia, itu beda lagi atau sama itu? Pneumonia itu kan arti dari paru-paru aja. Oh, jadi itu bukan nama penyakit ya? Insya Allah setahu saya enggak ya. Oh gitu. Jadi ya, itu paru aja. Jadi istilahnya kalau memang paru itu nanti ya banyak sekali ininya urutan penyakitnya. Jadi paru-paru yang mati, paru-paru yang radang mamanya, kemudian ada tumor daerah paru, ada banyak sekali. Itu analisa dokter itu kan banyak sekali ya. Cuma yang mana nanti yang kita mau ketahui atau mamanya nggak tahu, mamanya Mbak Reka itu sebenarnya punya pengalaman cerita kan. Ada Pak Ustadz pengalaman. Bisa diceritakan nih pengalaman tentang penyakit paru-parunya seperti apa? Sebelum aku itu tanya cerita tentang pengalaman aku, Pak Ustadz, kalau penyakit paru-paru basah ya sama penyakit asma itu sebetulnya kalau asma ini kan katanya turunan, Pak Ustadz ya. Tapi kalau paru-paru basah itu kan karena cuaca, lingkungan, itu benar nggak? Enggak. Kalau asma itu karena turunan? Enggak. Oh enggak ya Pak Ustadz? Enggak. Jadi kalau asma karena turunan enggak juga. Kalau paru-paru basah karena cuaca enggak juga gitu loh. Gitu ya? Jadi kalau asma, kalau banyak dokter itu bilang itu turunan, saya bilang enggak, tetap enggak. Asma itu kalau kita lihat dari sisi medis mamanya karena alergi sesuatu mamanya ya. Alergi entah rokok mamanya, alergi. Kalau Mbak Rika itu bisa alergi, kalau sesak itu alergi melihat cowok ganteng mamanya, alergi bisa ya? Kayak gitu ya? Bisa ya? Beda lagi kayak yang itu. Kan namanya alergi juga, ya, sesak napas mendadak. Oh, saya alergi tanggal tua, Pak. Kalau ibu-ibu alergi tanggal tua. Kalau ngelihat cowok ganteng kayaknya nggak alergi. Langsung paru-parunya itu plong sekali. Iya, gitu tapi ya. nih Pak Ustadz ya, Iya. Kak Ratna, kalau tadi Pak Ustadz bilang kan asma itu bukan turunan. Nah, tapi di keluarga saya itu hampir semuanya punya penyakit asma. Kalau orang Betawi bilang tuh namanya bengek ya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, gitu. Hampir semuanya. Jadi dari kakek, orang tua, bapak, ibu, sampai ke anak-anaknya. Nah, kan seperti itu bisa disebut. Kalau itu Pak Ustadz ya, kalau kata orang tua dulu itu turunan gitu ya. Nah, boleh, cara penyembuhannya itu Pak Ustadz ya, kalau dokter kan, kalau kata dokter ya, tetap walaupun dikasih walaupun dikasih enaknya kalau tidak kamu presenter gitu Pak. Tidur aja. Saya duduk manis, jadi presentnya jelasin sendiri. Oke. Terus ya, lanjut. Kalau dari dokter sudah dikasih, terus dikasih obat untuk apa namanya supaya paru-parunya itu terbuka mengembang, jadi napasnya itu lega. Nah, kalau dari Pak Ustadz sendiri supaya tidak tergantung
terus gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah ini kejadian ini yang dialami oleh adik saya sendiri sampai sekarang, walaupun sudah punya anak tetap aja. Terus anaknya ada yang kena nggak anaknya? Alhamdulillah anaknya yang ini nggak kena, karena dari semenjak lahir, semenjak hamil itu selalu saya bacain Fatihah. Jadi dari kata dokter ini sudah isi gitu ya. Jadi Apa saya iya selalu- nggak sakitnya gara-gara dibacain Fatihah? Ya, karena saya yakin aja berdoa gitu ya, semoga anak ini tidak menurun sama ibunya gitu ya. Ibunya tidak menurunkan penyakit asma. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anaknya sehat. Umur berapa anaknya? Anaknya sekarang umur 6 tahun. 6 tahun. Gimana Pak Ustadz? Nah, itu makanya kan aku harus tanya nih sama ahlinya. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi kalau asma turunan itu, kalau menurut saya, kalau lihat dari Mbak Reka mamanya, ini kan orangnya cerewet mamanya ya, rame gitu. Itu harusnya nggak punya penyakit asma, harusnya secara akhlak itu nggak punya. Tapi kok punya penyakit asma? Nah ini ada tanda tanya. Berarti Mbak Reka di dalam dadanya sini itu ada makhluk, yaitu ilmu dari turunan-turunan sebelumnya. Waduh, Nah. saya jadi astagfirullahaladzim. Jadi turunan dari mana? Turunan ini banyak ya, dari amalan-amalan yang dia baca, yang bukan karena Allah Ta'ala, ini jadi ilmu. Akhirnya disitulah sebenarnya kalau memang kakeknya Mbak Reka mamanya atau buyut Mbak Reka ada yang sakti dulunya, memang betul itu ilmunya pada nurun ke anaknya, ke cucunya seperti itu. Jadi istilahnya ada ilmu di dalam tubuhnya Mbak Reka. Nah itu kalau dibilang dokter itu asma turunan seperti itu. Kalau asma yang benar itu yang gimana? Nah kalau Nah, asma itu yang dia. benar secara fisik, Iya. orangnya biasanya agak pendiam, agak introvert. seperti itu ya. Nah biasanya orang yang agak introvert dan pendiam inilah dia sering sesak. Karena orang sesak itu dia menerima beban, masalah, tapi nggak bisa diceritakan. Nah, kalau tipikal Mbak Reka ini, dia cerita aja, ngangong, nganging, Ekstrovert, ya? ngangong, iya, ekstrovert. Jadi, apa aja dia ceritakan. Kalau menurut saya, ini nggak punya label asma menurut saya. Tapi kalau umpamanya saya disuruh, ini kan teori saya. Iya. Umpamanya pura-pura ini saya ngelihat Mbak Reka, umpamanya. Scanning dong. Scanning gitu ya. Scanning dok. Ah, itu kelihatan ilmunya di dadanya Mbak Reka. Oh, dari orang tua ya. Dari orang tua sebelumnya.